Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Amanda Indriani. Saya mahasiswa Universitas Buena Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kerja praktek yang saya lakukan di CV Putra Galuh selama 3 bulan. Terkait judul yang saya ambil yaitu perencanaan strategi pemasaran menggunakan analisis SWOT. Untuk merancang suatu strategi pemasaran diperlukan adanya perencanaan yang memang sudah sangat matang, dan menggunakan analisis SWOT ini atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats itu merupakan hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu perencanaan strategi pemasaran yang baik. CV Putra Galuh merupakan perusahaan atau UMKM yang bergerak di bidang industri perdagangan. Hal yang melatar belakangi mengapa saya ingin melakukan kerja praktik di CV Putra Galuh ini, yaitu saya ingin lebih mengetahui cara kerja bagaimana CV Putra Galuh itu memasarkan produknya. Perlu diketahui bahwa CV Putra Galuh ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri perdagangan. Adapun alamat dari CV Putra Galuh ini yaitu di Jalan Raya Taman Sari, Pangkalan, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Ferry Rizky Fauji pada tanggal 30 September 2015. Sebelumnya perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2000, namun baru memiliki perizinan pada tanggal 30 September 2015. Adapun produk yang dipasarkan oleh perusahaan ini yaitu kapur tohor. Kapur tohor ini merupakan bahan campuran untuk keramik, bata hebel, dan juga batako. Kapur tohor ini berbahan baku dari batu kapur yang merupakan hasil alam yang kemudian melalui proses pembakaran selama kurang lebih 3 hari dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Adapun beberapa tinjauan pustaka menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kashmir 2016. Manajemen adalah mengatur atau mengelola suatu kegiatan. Dalam artian, manajemen adalah mengatur perusahaan untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Yang diatur dan dikelola adalah aset atau harta perusahaan, baik harta yang bersifat manusia, mesin alat, proses, dan juga prosedur kerja. Kemudian, manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 2016. Manajemen pemasaran merupakan fungsi organisasi yang di dalamnya terdapat proses berupa penciptaan, penyampaian informasi atau komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan, dan kegiatan untuk mendapatkan, menjaga, mengelola hubungan pelanggan dengan penciptaan nilai yang memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan perusahaan serta pemangku kepentingan. Selanjutnya ada strategi pemasaran menurut Fandi 2015. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Selanjutnya yaitu menurut Rangkuti 2013 yang mendefinisikan bahwa analisis SWOT merupakan analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan juga ancaman threat. Adapun tujuan dari kerja praktek ini yaitu agar mahasiswa bisa menerapkan bidang keilmuan yang selama ini dipelajari selama masa perkuliahan dan juga bisa menerapkan ke dalam dunia kerja. Khususnya untuk saya yang mengambil judul perencanaan strategi pemasaran menggunakan analisis SWOT, yaitu strong, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities,
peluang, dan juga threats, ancaman. Untuk penulisan dari artikel ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif, library research, dan juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kerja praktek lainnya. Terkait tugas-tugas yang dilakukan selama masa kerja praktek, yaitu dipimpin langsung oleh Bapak Ferry selaku dari pimpinan CV Putra Galuh, bagaimana cara menulis pencatatan keluar masuknya barang, kemudian cara menulis tanggal di surat jalan untuk pengiriman barang, dan juga beberapa hal lainnya yang diajarkan oleh beliau. Terkait tugas utama yang dilakukan saya selama masa kerja praktek, yaitu yang pertama yaitu membuat pencatatan keluar dan masuknya barang atau pengiriman dan penerimaan barang, pembelian bahan baku, dan juga merekap tonase yang dikirim dari vendor untuk perusahaan CV Putra Galuh ini, dan yang terakhir yaitu membuat invoice penagihan. Dan berhubung adanya tugas pendukung yaitu berupa menstempel surat jalan yang sudah direkap, adapun membuat nota untuk pembelian bahan baku. Masuk ke permasalahan yang ditemukan selama masa kerja praktek, yaitu adanya penurunan pendapatan atau permintaan dari vendor sendiri, yaitu yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga perusahaan mau tidak mau harus merancang strategi agar penjualan ini tetap berjalan meskipun adanya pandemi COVID-19 ini. Dan untuk terkait solusinya sendiri, yaitu berhubungan dengan judul yang saya ambil, yaitu perencanaan strategi pemasaran menggunakan analisis SWOT. Nah, dengan menggunakan hal itu kita bisa menemukan strategi yang memang cocok digunakan untuk perusahaan ini, sehingga bisa membuat penjualan atau kegiatan pemasaran yang ada di perusahaan ini berjalan seperti sebelumnya, atau bahkan bisa berkembang secara signifikan yang memang terpengaruh oleh beberapa faktor internal dan juga eksternal. Untuk kesimpulan tersendiri dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu hal ini memang perlu adanya perbaikan dari segi strategi pemasarannya, dan dengan kita menggunakan analisis SWOT itu memang sudah cukup mencakup hal-hal yang memang menjadi problem selama ini, dan beberapa hal yang memang menjadi penghambat atas penjualan yang menurun ini bisa teratasi dengan menggunakan analisis SWOT ini, dan sehingga perusahaan bisa mendapatkan strategi yang memang tepat untuk digunakan dalam proses kegiatan pemasaran ini. Saran yang diberikan oleh mahasiswa sendiri atau saya sendiri, yaitu CV Putra Galuh bisa membuat strategi perencanaan pemasaran yang memang dikhususkan untuk ke customer lain. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk ke vendor saja, akan tapi kita bisa membuat perencanaan strategi pemasaran ini untuk kepada perusahaan lain yang memang di luar dari kerjasama yang selama ini dilakukan oleh CV Putra Galuh dan dengan beberapa vendor perusahaannya. Berikut ini ada beberapa foto-foto kegiatan selama kegiatan kerja praktek berlangsung. Cukup sekian presentasi dari hasil laporan kerja praktek ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.